Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam silsilah para sahabat bertanya, Nabi menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas pertanyaan kedua yang pernah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di hadis yang kedua dan juga Imam Muslim di hadis nomor 2333 nomor 2333 rahimahumallahu jami'an di dalam kitab sahih mereka berdua. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardaha bahwasanya sahabat Al-Harits ibnu Hisham Ibnul Mughirah, beliau adalah salah seorang sahabat yang baru masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Kota Mekah. Tahun pinten niku? Fathu Mekah tahun pinten? 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Saat penaklukan kota Mekah. Beliau adalah ipar dari seorang pejuang Islam yang diberi gelar Saifullah Al-Maslul, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu warda, karena beliau menikahi saudara perempuan dari Khalid ibn Walid yang bernama Fatimah bintul Walid radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau
wafat, meninggal dunia saat peperangan Yarmuk, saat perang Yarmuk melawan musuh-musuh Islam di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Dan ada yang mengatakan beliau wafat pada saat terjadinya wabah, pandemi. Ya, pada saat pandemi. Yaitu pada saat Ta'un Imwas. Pandemi wabah penyakit yang melanda di kota Imwas, salah satu kota yang ada di Palestina. Itu setelah Baitul Maqdis ditaklukkan oleh kaum muslimin pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Maka 2 tahun setelah penaklukan Baitul Maqdis, Allah menguji kaum muslimin dengan menyebarnya wabah pandemi yang disebut dengan Ta'un Imwas. Banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang meninggal dunia disebabkan wabah ini, ya, seperti Covid, ya. Di antaranya adalah sahabat Al-Harith Ibnu Hisham radhiyallahu anhu menurut riwayat yang lain. Demikian juga sahabat Abu Ubaidah Amir Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu warḍah. Artinya apa? Hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, bahwasanya ujian demi ujian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini. Dan itu merupakan sunnatullah. Itu merupakan sunnatullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibtum ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, adakah manusia itu mengira an yutraku ayyaqulu amanna, akan dibiarkan begitu saja setelah mereka beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak akan diuji, tidak akan dicoba, tidak akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Itu sunnatullah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu sudah ketetapan Allah. Dan sungguh kami Allah akan menguji kalian, dengan berbagai macam ujian. Bi syai'in minal khawf, dari ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, berkurangnya jiwa, wath thamarat, berkurangnya buah-buahan, hasil panen, hasil bumi berkurang. Itu merupakan sunnatullah. Maka dari itu, apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Cianjur sana, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka yang meninggal dunia mendapatkan pahala syahid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka atas musibah yang telah mereka alami. Semoga di balik musibah itu mereka panen pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja mereka-mereka yang ditinggalkan, yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih baik dari musibah yang telah mereka alami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah tersebut dari mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan orang-orang yang kita cintai dari musibah-musibah yang seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa belas kasihan dan empati pada diri kita untuk bisa berbagi, membantu kepada sesama, minimalnya dengan doa-doa yang kita panjatkan buat mereka. Ini juga yang dialami oleh sahabat Al-Harith Ibnu Hisham radhiyallahu anhu warḍah.
bahwasanya beliau meninggal dunia menurut riwayat pada saat terjadinya wabah penyakit di Imwas radhiyallahu ta'ala wardah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, dalam mensikapi musibah yang ada, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya. Semua itu pertama tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkannya jauh-jauh hari sebelum penciptaan kita semua. Ini semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah. Dan apabila kita meyakini ini, maka hal yang kedua yang harus kita pahami, bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah, tidak ada satupun takdir Allah itu yang jelek. Adapun dikatakan takdir baik dan takdir jelek, itu menurut kacamata kita selaku seorang hamba. Semua perbuatan Allah itu semuanya baik. Makanya Nabi SAW dalam doanya, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Karena semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah itu baik adanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Semua ketetapan Allah, Allah tuliskan, Allah tetapkan berdasarkan ilmu Allah. Berdasarkan ilmu Allah. Allah yang maha mengetahui mana yang baik untuk kita. Allah maha tahu mana yang maslahat dan tidak menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Fa'asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian benci itu baik buat kalian, dan sebaliknya bisa jadi apa yang kalian benci, apa yang kalian cintai itu buruk bagi kalian. Alasannya apa? Cuma satu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmahnya. Al-ilmu wal hikmah. Allah menempatkan dan menempatkan sesuatu sudah pada tempatnya. Dan Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kepada seorang hamba yang tidak berhak untuk menerimanya. Ini keadilan Allah. Makanya sekali lagi, ketika kita meyakini yang pertama, segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya semua yang Allah takdirkan itu baik buat kita, sekalipun sekilas tidak kita suka, tidak kita harapkan, tidak kita inginkan sama sekali. Siapa sih ingin mendapatkan musibah? Siapa sih yang ingin mendapatkan bencana? Siapa sih yang ingin sakit? Siapa sih yang ingin fakir dan seterusnya? Nggak ada. Tapi yakinlah itu semuanya baik buat kita, baik buat kita. Makanya hal yang ketiga yang harus kita yakini, bahwa tidak ada satupun musibah, bencana yang terjadi kecuali diakibatkan dosa-dosa manusia itu sendiri. Gak ada yang namanya musibah, gak ada yang namanya bencana, kecuali di balik itu ada dosa, maksiat yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di atas muka bumi dan juga di atas daratan dan juga di atas lautan. Itu tidak lain dan tidak bukan fabima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibatin, dan apapun musibah yang menimpa kalian itu tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa kalian sendiri.
wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah memaafkan yang banyak sekali. Allah sudah memaafkan yang banyak. Itu hanya sebagian kecil yang Allah berikan, yang Allah perlihatkan atas sekian banyak dosa yang telah kita lakukan, maksiat yang telah dikerjakan. Maka sekali lagi, tidak ada musibah yang turun, bencana yang terjadi, kecuali itu akibat dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan, disadari ataupun tidak disadari. Makanya salah seorang sahabat mengatakan apa? Ma nazalal bala'u illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Wa ma nazalal bala', dan tidaklah musibah, cobaan, bencana itu turun illa bidzambin, kecuali karena dosa. Kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a, dan tidaklah diangkat oleh Allah illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Dalam sejarah Islam, sebagai sebuah pembuktian, kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan, cobaan, musibah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat perang Uhud. Padahal kemaksiatannya, kesalahannya kita anggap itu suatu hal yang manusiawi wajar. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan tempat apapun yang terjadi, baik pasukan Islam itu mengalami kekalahan ataupun kemenangan. Itu perintah dari Nabi SAW. Urusannya dengan masalah strategi perang. Lalu bagaimana dengan perintah-perintah Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah agama? Masalah agama, ya sholat, ya puasa, dan seterusnya, atau yang berupa larangan, kemaksiatan, kemungkaran. Itu satu perintah dilanggar oleh para sahabat radhiyallahu ajmain, karena mereka melihat bahwasanya kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, di mana kawan-kawan mereka di bawah sana sudah mulai mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Mereka menganggap itu sebuah kemenangan. Turunlah mereka ikut mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh mereka radhiyallahu anhum ajmain. Apa yang terjadi? Allah kasih sebuah musibah, kocar-kacir akhirnya pasukan kaum muslimin, sampai Rasulullah SAW mengalami luka yang cukup dalam beberapa bagian tubuh mulia beliau alaihi salatu wassalam. Satu pelanggaran, Allah turunkan cobaan sebagai sebuah peringatan. Makanya kalau kita mau jujur, dan kalau kita mau objektif, berapa banyak kemaksiatan, berapa banyak kemungkaran yang telah dilakukan oleh umat manusia ini, apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hukuman untuk setiap pelanggaran yang dilakukan? Tidak. Kalau seandainya demikian, tidak akan tersisa sedikit pun. Tidak akan tersisa sedikit pun manusia pendosa di atas muka bumi ini. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walau yu'akhidullahu an-nas bidzulmihim, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum manusia karena kezaliman mereka, ma taraka
'alaiha min dabbah, maka tidak akan tersisa satu makhluk melata pun di atas muka bumi. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, Allah menunda sampai batas waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila waktu itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak ada seorang pun yang bisa menunda ataupun memajukan. Allah tegaskan lagi di dalam surat Fatir ayat 45. Fatir 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Walau, dan kalau seandainya yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, Allah menghukum setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, tidak akan tersisa di atas muka bumi ini makhluk yang melata. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah tunda sampai batas waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira, dan apabila waktu itu telah tiba untuk mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka dari itu ikhwatal Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa ikum jami'an, ini baru sedikit yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Itu saja sudah menggemparkan, sudah begitu menakutkan. Bagaimana kalau seandainya setiap daerah yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, Allah berikan hukuman yang sama? Betapa bingungnya kita. Wa ya'fu an katsir, Allah sudah memaafkan yang begitu banyak. Oleh sebab itu ikhwatal Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, karena sekali lagi tidaklah bencana itu ada kecuali karena dosa dan kemaksiatan, maka mari kita ambil pelajaran. Mungkin sekarang ini saudara kita yang mengalaminya, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat kita pun akan menghadapinya. Wal iyadzubillah tsumma iyadzubillah. Makanya bagaimana kita bisa mengantisipasi apa yang telah terjadi kepada saudara-saudara kita agar tidak menimpa kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita. Memberikan jaminan kepada kita. Selama itu masih ada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menurunkan siksanya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Makanya selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, selama beliau masih sugeng, masih ada, Allah tidak menurunkan bencana yang menyeluruh. Bencana yang menyeluruh. Sekarang jaminan keamanan ini sudah tiada. Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka mau beristighfar. Kenapa istighfar? Karena yang namanya bencana, yang namanya musibah erat kaitannya dengan dosa, erat kaitannya dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu, sebagaimana yang kita katakan di awal, tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Semuanya ada hikmah, semuanya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Karena yang namanya bencana, musibah tidak bisa lepas dengan yang namanya dosa dan kemaksiatan. Dan istighfar sebagai salah satu jaminan keamanan. Allah tidak memberikan hukuman
Maka salah satu di antara faedah yang bisa kita ambil dengan adanya musibah itu agar kita bertobat kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 47. Al-An'am 47. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tidakkah ketika bencana itu datang kepada mereka, tadarra'u, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah, tadarra'u, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta ampunan kepada Allah, kembali ke jalan Allah, kembali ke syariat Allah, kembali ke sunnah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Walakin qasat qulubuhum. Inilah, kalau hati sudah keras, kalau hati sudah membatu, maka berapa kali Allah memberikan bencana, berapa kali Allah memberikan peringatan berupa musibah, tidak akan tergerak hatinya untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk menyadari kesalahan dan dosa yang dilakukan selama ini, untuk kembali ngaji, mempelajari agama Allah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terkadang sebagian orang menjadikan musibah, menjadikan bencana itu sebagai tontonan, bukan sebagai peringatan. Dan yang lebih parah lagi, terkadang sebagian orang menjadikan musibah yang dialami oleh saudara-saudaranya sendiri dijadikan sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan. Semoga saja ini nggak ada. Semoga saja ini nggak terjadi. Jangan sampai ini terjadi. Memanfaatkan kesempatan untuk mengisi kantong sendiri. Ini tujuannya Allah itu untuk apa? Untuk menakut-nakuti kita. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Dan tidaklah Allah menurunkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, termasuk di dalamnya bencana dan musibah, illa takhwifa, kecuali untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya, agar mereka takut kepada Allah, takut akan siksaan Allah. Hendaknya mereka-mereka yang lalai dari ajaran Allah, lalai dari warisan Rasulullah, tergugah hatinya untuk kembali, untuk bertobat. Salah satu cara Allah mengingatkan mereka-mereka yang ditimpa penyakit al-ghaflah. Ini bahaya penyakit al-ghaflah ini. Penyakit al-ghaflah sampai menjadikan manusia itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Ini Allah ingin membangunkan kita dari tidur panjang kita yang begitu lalai dengan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami telah sediakan neraka jahanam itu untuk jin dan manusia. Siapa yang Allah sediakan untuk masuk ke dalam neraka jahanam? Manusia dan jin. Apa sifat-sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am.
Mereka itu bagaikan binatang. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan. Bahkan balhum adol, dan bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Ulaika humul ghafilun. Ini alasannya. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Makanya sebab yang kedua di sini apa? Wa zayyana lahumus syaitan. Karena hati mereka yang sudah mati, yang sudah keras, sehingga mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap musibah dan bencana yang ada. Wa zayyana lahumus syaitan. Yang kedua, dikarenakan setan itu memberikan hal-hal yang baik, membaguskan amalan mereka. Rapopo itu masih wajar, itu masih baik, dan seterusnya. Maka dari itu ikhwatal Islam wa akhwat fiddin rahimani Allah wa ikum jami'an, mari kita jadilah orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap musibah dan kejadian yang ada. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia, orang yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain. Tapi as-syaqiyu, orang yang celaka, orang yang sengsara adalah orang yang dijadikan sebagai pelajaran bagi yang lain. Maka salah satu doa yang pernah disampaikan, yang pernah dipanjatkan oleh sebagian ulama, Allahumma ij'al lana ibratan wa la taj'alna ibratan. Bedanya cuma ada di huruf lam. Allahumma ij'al lana ibratan, pakai lam. Allahumma ij'al lana ibratan. Ya Allah, jadikanlah untuk kami ibrah, pelajaran dari orang lain. Wala taj'alna ibratan, cuma dibuang huruf lamnya toh. Wala taj'alna ibratan, dan jangan engkau jadikan kami sebagai ibrah bagi yang lain. Maka dari itu monggo, bisa jadi apa yang terjadi untuk saudara-saudara kita di sana itu peringatan buat kita. Kalau seandainya kalian melakukan dosa dan kemaksiatan serta kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan apa yang menjadi balasan. Tapi kita bukan berarti kemudian menyalahkan, kemudian menjustis, menghukumi bahwasanya saudara-saudara kita yang di sana itu para pendosa. Tidak sama sekali. Tapi kita yakin di antara mereka, tidak semuanya, di antara mereka ada yang melakukan dosa dan kemaksiatan, ada yang melakukan kemungkaran. Dan ketika kemungkaran, dosa, kemaksiatan itu dibiarkan, Allah akan menurunkan azabnya secara umum tanpa tebang pilih. Tanpa pilih kasih, semuanya kena. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian, kata Allah. Wattaqu fitnatan, hati-hati kalian dengan terjadinya musibah, bencana. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian secara khusus. Semuanya kena. Semuanya kena. Maka dari itu, hal yang kedua yang kita lakukan selain istighfar, bertobat kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, dosa yang mungkin sudah kita lakukan, jangan kita ulangi lagi. Yang kedua adalah tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sekecil apapun dosa dan kemaksiatan, sekecil apapun itu kemungkaran, sesuai dengan kemampuan kita ingkari, kita ingatkan, kita nasihati. Makanya wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang menasihati kita, ketika ada orang ngingetin kita atas kemaksiatan, dosa yang kita lakukan, jangan marah, jangan dendam. Jangan marah, jangan dendam. Justru kita berterima kasih.
ada orang yang mengingatkan kita. Karena ketika kemungkaran sudah dibiarkan merajalela, kemaksiatan tersebar di mana-mana, tanpa ada pengingkaran dan tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau la yusikannallahu bi'adzabin minhu, atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kalian. Wa fi riwayah ayya'ummahumullah bi'adzabin minhu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab secara umum kepada mereka. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma tad'unahu. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum. Kemudian kalian tidak diijabahi doa-doa kalian. Makanya pelaku maksiat, pelaku dosa segera bertobat, mohon ampunan, tinggalkan kemaksiatan. Mereka-mereka yang Allah jaga dari kemaksiatan, Allah jaga dari dosa, jangan bosan-bosan untuk memberikan peringatan, jangan bosan-bosan untuk menasihati. Ya, Allah Subhanahu menceritakan tentang kisah Ashabus Sabt. Adzan. Oh lanjut, adzannya nanti. Oke. Ketika menceritakan tentang Ashabus Sabt, sinten niku Ashabus Sabt? Orang-orang Yahudi. Ceritanya pripun? Masing seneng mancing. Mancing, dilarang mancing di hari apa? Di hari Sabtu. Kenapa di hari Sabtu larang mancing? Hari raya, hari raya pekanan mereka. Berarti nek jenengan mancing dinten Jumat pripun? Itu kan hari raya umat Islam, gimana? Nah, mereka dilarang memancing di hari Sabtu karena itu hari ibadah mereka, hari besar mereka pekanan. Berarti kalau umat Islam hari besarnya Jumat. Berarti ini umat Islam mancing dinten Jumat. Ya. Ketika mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap ikan di hari Sabtu, mereka itu bukan orang-orang yang gak pinter. Mereka itu orang pinter, cerdas, ya, ngakali. Ya, dino setu ra mancing, tapi pasang nanggih niku. Tapi benar Allah itu kasih ujian, Allah kasih ujian benar. Ketika selain hari Sabtu ikannya sidik, nih begitu hari Sabtu ikannya banyak, ya semua ujiannya kata niku. Ya, atas jenengan gak ada toko, pas wayahe adzan kok yo oke sing tuku gimana? Mes yo ayam maghrib, yo iji wae ngladeni wong tuku. Lah kok yo ora mau-mau. Gimana? Itu ujian. Gimana? Ujian. Betul itu. Maka ketika mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ngakalin. Gak apa-apa hari Sabtu gak usah mancing, tapi kasih perangkap. Ya, ngasih perangkapnya di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad. Ngambilnya di hari Ahad. Ini kemungkaran mereka. Akhirnya ada salah seorang di antara ada sekelompok orang di antara mereka yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan di dalam surat Al-A'raf dari ayat 163 ya. Al-A'raf dari ayat 163 nanti 164. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka kaum Bani Israel ketika kemaksiatan dan kemungkaran ini terjadi, terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Kelompok yang pertama adalah para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat. Kemudian
Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang kedua, mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kelompok yang ketiga, mereka yang diam, nggak melakukan kemaksiatan dan juga nggak mengingatkan. Allah berfirman di ayat 163, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kemudian di ayat 165-nya, falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kemudian ayat 166, falamma 'atau 'amma nuhu 'an qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ada yang bisa bantu saya membacakan terjemahan? 163, 64, 65, 66. Monggo. Nah, ujian. Namanya ujian itu bukan hanya sesuatu bencana. Sesuatu yang mengenakan itu juga ujian. Malah justru kita harus berhati-hati dengan Allah yang wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, wa nabluukum, dan kami Allah menguji kalian bisyarr dengan kejelekan, wal khair dengan kebaikan, fitnah sebagai ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Yang paling berat itu ketika kita mendapatkan kenikmatan. Makanya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika dahulu kami diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kesengsaraan, sobarna, kami bisa sabar. Tapi giliran Allah uji kami dengan kenikmatan, harta yang melimpah, banyak di antara kami yang lalai dan lupa. Ini ujian untuk kaum Bani Israil seperti ini. Apa yang terjadi ketika pelanggaran ini mereka lakukan? Lanjut. Ya, ini agar mereka, iya, ada orang yang mengingatkan mereka. Makanya orang yang suka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang suka menasehati, memberikan peringatan, siap-siap dikatakan seperti ini. Dan ingatlah ketika ada segolongan umat di antara mereka yang mengingatkan, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, malah dijemooh, lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Apa urusan kalian sudah? Kenapa kalian menasihati mereka? Kenapa kalian memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada satu kaum yang mana Allah akan menghancurkan mereka? Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Biarkan saja sudah. Nafsi-nafsi, ini privasi, urusan pribadi, jangan ikut-ikutan. Itu urusan mereka. Biar mereka dihukum sama Allah, biar mereka disiksa oleh Allah, biar mereka diazab sama Allah. Enggak, bukan urusan kita. Tapi apa kata orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini? Kadang kita digituin. Ya. Urusi disi awakmu, keluargamu, ora asa melu-melu ngurusi wong liya. Kadang gitu. Itu
urusan dia sama Allah. Allah mau mengazab dia, mau menghukum dia, mau menyiksa dia, urusan Allah sudah. Ngapain kamu ikut-ikut campur? Ini lima ta'izuna qauman Allahu mulikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Jawabannya dua. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai alasan kami kelak di hadapan Allah. Sebagai hujjah kami, argumentasi kami di hadapan Allah agar mereka tidak menyalahkan kami. Wala'allahum yahdharun, yang kedua, dan agar mereka itu kembali kepada Allah. Mereka sadar, mereka waspada, mereka hati-hati, mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika musibah Allah turunkan, bencana Allah turunkan, siapa yang Allah selamatkan? Lanjut. Kami selamatkan orang-orang yang melarang mereka berbuat jahat. Sementara orang yang berbuat zalim, lanjut. Iya, orang yang zalim. Makanya salah satu jaminan keselamatan adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar akan Allah selamatkan. Tapi mereka yang diam, Allah ikutkan kena bencana. Kenapa? Karena sikap diamnya. Karena namanya setan itu ada dua yang dari bangsa manusia. Syaitonun natik wa syaitonun akhras. Setan yang bisa berbicara, yaitu mereka-mereka yang mengajak kepada kemungkaran dan kemaksiatan, dan setan yang bisu, yang diam dari kemungkaran. Tapi tentunya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Ada adab-adabnya dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini. Kemudian di balik musibah ini, bencana ini juga ada hikmah yang lain, menguji kita sejauh mana sikap empati kita, sejauh mana simpati kita kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Mohon maaf. Ini pelajaran berharga untuk kita bawa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika kita mendengar saudara kita tertimpa bencana, apa yang kita lakukan? Kita diuji sama Allah. Apakah betul al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan, saling menguatkan satu sama lain, al-mu'min lil mu'min kal bunyan? Adakah al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain? Kita diuji sekarang. Sejauh mana persaudaraan kita sesama muslim, persaudaraan kita sesama mukmin. Jadi di balik musibah, di balik bencana, itu ujian buat kita pula. Bencana buat kita pula. Allah ingin menguji sejauh mana, sejauh mana solidaritas kita kepada mereka, kasih sayang kita kepada mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayang, cinta kasih di antara mereka itu apa? Kamatsalil jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwan, apabila ada satu tubuh yang merasa sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, yang lain pun akan ikut merasakannya, bis-sahri wal humma, dengan tidak bisa tidur dan demam. Sing loro untune, sing panas langki. Sing loro wetengi, sing rasa turu. Nah iya. Itulah kaum muslimin. Ini kita diuji dengan yang demikian. Dan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dan ketika kita membantu mereka, kinten-kinten jenengan nalikanipun biantu, pilah-pilih mboten.
ketika bantuan itu disalurkan, pilih-pilih atau tidak? Kalau prioritas iya, kan semuanya dibantu kan? Gak lihat benderanya apa, gak lihat warna kulitnya apa, gak lihat bentuk rambutnya bagaimana. Yang penting dia adalah korban bencana, kita kasih. Itulah persaudaraan, itulah persatuan. Meskipun kita berbeda, meskipun kita tidak sama, tapi kita bisa bersatu dan bersaudara. Maka itu jangan sampai gara-gara urusan yang sepele, masalah yang ringan, kemudian kita jelas-jelas itu korban bencana, kemudian iki dudu kelompokku, buatan jenengan sukani, kasih, ya enggak? Bukan karena perbedaan yang ada antara kita dengan mereka, tapi karena mereka adalah saudara kita. Ini juga peringatan buat kita. Bagaimana ya ukhuwah Islamiyah imaniyah di antara kita. Berbeda tetap berbeda, nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Kalaupun ada yang keliru, ada yang salah, ingetin, nasehatin dengan ilmu, dengan hikmah, dengan bijak, dengan sopan, jauhi memvonis, jauhi menghakimi dan menghukumi. Jauhi kata-kata menyesatkan ini dan itu, tidak. Nasihati dengan baik, ingetin dengan baik, luruskan kesalahannya, tapi dengan ilmu, dengan hujjah, dengan tutur kata yang sopan. Lawang Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, untuk mengingatkan itu Fir'aun, mendakwah itu Fir'aun, nasihat itu Fir'aun. Gak ada manusia yang paling zalim di atas muka bumi ini selain dia, mengaku diri sebagai Tuhan. Apa pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam? Idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua temui itu Fir'aun. Kenapa? Innahu tagha, karena dia telah berbuat melampaui batas. Bagaimana cara menasehatinya? Bagaimana cara mengingatkannya? Faqula lahu qaulan layyina, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan qaulan layyina, dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga saja dia itu sadar dan takut kepada Rabbnya, takut akan siksaan. Niku Fir'aun. Adakah orang yang berbeda dengan kita lebih zalim daripada Fir'aun? Lebih jahat daripada Fir'aun? Lebih sesat daripada Fir'aun? Kan enggak. Dan adakah kita lebih baik daripada Nabi Musa dan Harun? Kita mengaku lebih baik? Tidak. Inilah, ini hikmah pula dari musibah bencana yang ada, menguji akan kesadaran, persaudaraan kita, ukhuwah kita. Ini. Demikian juga ikhwatul Islam wa khatifidin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di antara pelajaran yang berharga dari musibah yang ada, bencana yang terjadi kepada saudara-saudara kita, adalah agar kita semakin dekat dengan Allah untuk mempelajari nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Ini. Ketika Allah memberikan bencana musibah kepada hamba-hambanya, Allah ingin memperkenalkan kepada mereka-mereka yang lali, yang lupa, ya, ingkang supe, atau pura-pura lupa akan beberapa nama-nama dan juga sifatnya. Dengan adanya musibah, Allah memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Kuasa. Allah Maha Kuat, Allah Maha Berkehendak. Allah juga ingin memperkenalkan bahwa siksanya itu begitu pedih, tapi di balik itu rahmat Allah juga luas, kasih sayang Allah terbentang luas, maghfirah ampunan Allah terbuka untuk siapa saja. Allah ingin
memperkenalkan, mengingatkan kepada hamba-hambanya yang lupa akan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang mulia. Maka dari itu, belajar yang namanya asma wa sifat itu penting. Penting. Apakah kita baru ngeh, baru sadar, terhentak saat terjadinya bencana, sehingga kita baru tahu, oh, Allah memiliki sifat al-qudrah, Allah memiliki sifat al-iradah, Allah memiliki sifat ini dan itu. Demikian juga ini menunjukkan betapa lemahnya kita. Ini musibah, bencana yang ada, hikmahnya apa? Menunjukkan betapa lemahnya kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir, gak ada apa-apanya, kalian itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa menurunkan ego kita, menghilangkan sifat sombong kita. Coba lihat, secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh umat manusia, nggak bisa menahan satu getaran bumi. Secanggih apapun, tidak bisa mendeteksi apa yang bakal terjadi. Kita lemah. Mereka yang punya pasukan super elit, mana yang bisa menahan itu bencana? Mereka yang kuat, memiliki otot, apakah selamat? Tidak. Banyak di antara mereka juga yang menjadi korban. Mana? Kita lemah. Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Baru goncangan sekian kali, baru itu sekian kekuatannya. Kemudian kalau berbicara ini panjang lebar nggak akan ada habisnya. Malah ini nggak kemana-mana ini. Padahal Al Harith Ibnu Hisam ya. Ini momennya Cianjur masalahnya. Yang terakhir saja, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu menjadi pengingat buat kita akan dahsyatnya hari kiamat. Akan dahsyatnya hari kiamat. Itu baru sepersekian. Baru sepersekian dari apa yang akan Allah tetapkan di hari akhir nanti. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Al-Hajj 1 dan 2. Kepanggih? Nek sama kepanggih monggo. Wahai manusia, lihat ayat ini diawali dengan perintah bertakwa. Karena itu adalah modal kita untuk menghadapi kiamat, entah itu kiamat sughra ataupun kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kematian. Itu bekal. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ah ini. Karena adanya kiamat. Tidak ada bekal yang paling utama untuk menghadapi kiamat kita kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Lanjut. Nah, jazakumullah khairan. Itu
Itu gambaran kecil dari sekian peristiwa yang bakal terjadi pada hari kiamat. Itu baru bumi, belum benda langit. Ya, belum benda langit, belum lautan, belum gunung-gunung yang berterbangan bagaikan kapas. Kalau seperti itu tidak bisa menjadikan kita takut. Lalu dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita? Maka sudah saatnya kita menyadari dosa, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Adapun bagi mereka, ini bagi kita, ya. Adapun bagi mereka yang mendapatkan ini musibah, semoga mereka bisa mendulang pahala di balik musibah yang ada. Karena apa? Karena di balik musibah banyak pahala yang Allah sediakan melalui lisan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Di balik musibah, di situ ada penghapusan dosa. Ada penghapusan dosa. Jangankan bencana yang begitu dahsyatnya, sampai kaki kita tertusuk duri saja itu sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Ini. Kemudian adanya musibah dan bencana bagi mereka, bagi saudara-saudara kita, itu bukti cinta Allah kepada mereka. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan kepada mereka. Itu bukti cinta Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, ujian, musibah kepada satu kaum, itu dalam rangka untuk mengangkat derajat, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling berat cobaannya ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi. Kemudian yang di bawahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pula, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Berarti kalau keimanannya kuat, semakin berat ujiannya. Kalau keimanannya lemah, semakin ringan pula cobaannya. Ya sama. Kalau kita ilustrasikan secara sederhana, bukan untuk membandingkan atau lagi menyamakan, soal yang kita berikan kepada anak SD nggak sama dengan soal yang kita berikan kepada anak SMP. Ujian yang kita berikan kepada anak SMA berbeda dengan ujian yang kita kasihkan kepada mahasiswa. Itulah seterusnya. Semakin tinggi derajat tingkatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin berat pula ujian dan juga cobaannya. Dan cobaan, ujian, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya itu sebagai ladang pahala. Selain penghapus dosa, sebagai ladang pahala. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadisnya yang sahih, beliau menyatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita salah satu peristiwa yang terjadi kelak pada hari kiamat. Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Orang-orang yang ketika di dunia mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan keamanan, pada hari kiamat itu sangat menginginkan apa? Hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Ketika mereka melihat
orang-orang yang ketika di dunia sering mendapatkan musibah, sering mendapatkan cobaan, sering mendapatkan ujian, bencana mereka hadapi. Ketika mereka di akhirat mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di dunia enggak mendapatkan musibah atau jarang mendapatkan ujian, itu berkeinginan law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Mereka menginginkan kalau seandainya dahulu di dunia kulit dan daging mereka itu dipotong-potong dengan gunting. Kulit mereka dipotong-potong dengan gunting, disiksa maksudnya oleh orang lain, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dan cobaan ini karena saking banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir karena masih 5 menit lagi, setengah 8 nggih. Insyaallah. Ingat musibah yang Allah berikan kepada kita, ini sebagai kata kunci, sebagai penutup. Musibah yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itu merupakan salah satu konsekuensi dari apa yang kita minta. Apa yang kita minta? Surga. Surga. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayatnya sekaligus menyindir kita, mengingatkan kita. Pertama, dalam surat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu. Lihat, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Monggo. Itulah. Apakah kalian mengira akan masuk surga dengan begitu mudahnya? Tidak bisa. Orang-orang sebelum kalian mendapatkan berbagai macam cobaan, ujian. Lihatlah bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, para utusan alaihi wassalatu wassalam. Surga yang kita minta, yang kita harapkan, yang kita bercita-cita untuk mendapatkannya, jalan untuk meraihnya begitu terjal. Bagaimana Nabi Yunus harus rela dimakan ikan paus, Nabi Ibrahim rela untuk dilemparkan ke kobaran api, Nabi Ismail rela ditinggalkan oleh ayahandanya di tengah padang pasir bersama ibundanya. Nabi Ayub ditimpa ujian berupa penyakit yang lama, tahunan beliau mendapatkannya. Nabi Yusuf rela berpisah dengan keluarga besarnya. Nabi Muhammad SAW rela dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, rela dilempari batu oleh mereka-mereka yang tidak suka. Ini konsekuensi dari apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ulangi lagi dalam surat Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum
wa ya'lamas sabirin. Panggil Ali Imran 142. Ini butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Pengorbanan dan kesabaran. Pengorbanan saat kita mendapatkan ujian, saat kita mendapatkan musibah. Kesabaran pula. Makanya ikhwatal Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa yakum jami'an. Inilah yang dialami pula oleh sahabat Al-Harith ibnu Hisham radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Bagaimana beliau setelah masuk Islam meninggal syahid di perang Yarmuk, atau beliau meninggal syahid saat terjadinya pandemi, saat terjadinya wabah di kota Imwas, di kota Imwas, dan beliau wafat menemui syahidnya. Inilah jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Al-Harith ibnu Hisham. Meskipun untuk masuk Islam beliau harus menunggu sampai penaklukan kota Mekah. Artinya membutuhkan 21 tahun. 21 tahun. Makanya jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya orang tua, mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya anak, mungkin kita punya istri atau suami yang sampai saat ini masih belum mendapatkan hidayah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terus berusaha, terus berdoa. Berapa banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang baru Allah berikan hidayah saat-saat terakhir. Saat-saat di penghujung terakhir dakwah Islam. Maka dari itu jangan pernah berputus asa. Dan yang kedua, jangan pernah tergesa-gesa untuk memvonis dan menghukumi seseorang dengan kondisi saat ini. Kita tidak tahu orang yang sekarang ini kita lihat mungkin ahli maksiat, gak pernah ngaji, gak pernah ke masjid untuk jamaah. Siapa tahu nanti di hari-hari terakhir Allah berikan hidayah. Jangan pernah memandang dengan mata sebelah. Jangan pernah kita anggap remeh orang-orang seperti itu, seolah-olah kita yang paling baik, kita lebih suci, kita lebih bertakwa, kita lebih taat, kita lebih agamis daripada mereka. Ini namanya menggurur namanya. Jangan. Ya, jangan. Ya, ini Al-Harith ibnu Hisham, Allah Subhanahu wa berikan hidayah setelah Fatu Mekah. Yang penting kita berdoa. Siapa tahu mereka-mereka yang tadinya ahli maksiat Allah kasih berikan hidayah, kemudian menjadi orang yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk sesama. Kita tidak tidak lupa bagaimana permusuhan dan kebencian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Islam. Tapi kemudian ketika Allah berikan hidayah kepada beliau menjadi pejuang Islam. Masa tabi'in ada yang namanya Malik ibnu Dinar. Malik ibnu Dinar, siapa beliau? Rahimahullah taala, bekas perampok, bekas penyamun. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Maka sekali lagi jangan pernah putus asa dari hidayah Allah untuk mereka-mereka yang kita cintai, yang sedang kita dakwai, yang sedang kita nasihati, dan jangan tergesa-gesa dan terburu-buru untuk menghukumi dan menghakimi mereka-mereka yang saat ini masih mengikuti ajakan-ajakan setan. Siapa tahu di akhir nanti Allah berikan hidayah. Ini hadis yang kedua baru biografi rawi ya Al-Harith ibnu Hisham. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan. Demikian yang bisa kita bahas, kita kaji bersama. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.